warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Insectic Farm, Smart Cricket Protein Farming for Circular Agriculture. Di sini anggota kelompok itu saya sendiri Alna Fitri, kemudian ada teman saya Malika Atifa Kaifan, dan ada teman saya Dimas Luki Setiawan. Langsung masuk ke latar belakang kenapa kami mengambil judul ini. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk dunia dengan meningkatnya juga permintaan protein hewani. Kemudian juga peternakan konvensional seperti ternak sapi, ayam, dan ikan itu butuh lahan dan air besar serta menghasilkan emisi GRK. Lalu serangga, khususnya jangkrik ataupun bahasa latinnya Grylidae, kaya akan protein 60-70%. Siklus hidup singkat bisa memanfaatkan limbah organik. Kami menghadirkan Insective Farm, yaitu sistem budidaya jangkrik berbasis IoT dan automasi, monitoring, kontrol suhu dan kelembapan, pemberian pakan, serta menghasilkan residu untuk pupuk organik. Hal ini juga mendukung SDG 2.4 yang mana sistem pangan berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim. Selanjutnya ada konteks, masalah, dan solusi. Konteks dan masalah yang didapati adalah limbah organik dari pasar dan rumah tangga yang seringkali dibuang dan mencemari lingkungan. Kemudian pakan ternak berbasis impor mahal dan tidak berkelanjutan. Peternak kesulitan mendapatkan pakan lokal berkualitas, dan masalah yang terakhir adalah dampak lingkungan dengan emisi karbon meningkat dan limbah yang menumpuk. Solusi yang dihadirkan adalah untuk mengubah limbah organik menjadi protein melalui budidaya jangkrik dengan memantau kondisi kandang agar jangkrik tumbuh optimal, serta memberikan estimasi panen dan peringatan kondisi berbahaya, dan menyediakan dashboard dampak, yaitu limbah terolah dan protein dihasilkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih. Jadi di sini ada 12 literatur review dari 12 jurnal yang kami cari. Yang pertama ada Journal Implementation of IoT-based Monitoring Device to Support Cricket Farming by Local Farmers. Yang kedua ada Internet of Things-based Cricket Environment System to Maximize Egg Production and Reduce Mortality Rate. Di sini relevansi dengan judul tim kami adalah sesuai dengan IoT-nya sudah ada, terus optimasi budidaya jangkrik, meningkatkan produksi telur jangkrik, dan menurunkan kematian jangkriknya. Yang ketiga ada sistem monitoring budidaya jangkrik berbasis microcontroller. Kemudian yang keempat ada penerapan Internet of Things pada kandang jangkrik berbasis Arduino AR3. Yang kelima ada sistem otomisasi suhu dan gas amonia dalam budidaya maggot atau BSF berbasis Internet of Things. Yang keenam ada automate black soldier File Incubator using Internet of Things and Computer Vision. Relevansi yang dengan tim judul kami di sini ya integrasi IoT-nya, sensornya, aktuator, kemudian monitoring dan kontrol kandang jangkriknya. Kemudian yang ketujuh ada rancang bangun sistem kontrol dan monitoring budidaya jangkrik menggunakan protokol berbasis Internet of Things. Nah, di sini sangat relevan karena sama-sama fokus pada jangkrik, IoT ESP32, sensornya juga, dan bisa jadi acuan langsung untuk desain Insective Farm yang kami buat di sini dengan perbaikan akurasi kelembapan dan integrasi cloud yang kami gunakan. Yang kedelapan ada telecontrolling pada kandang jangkrik, kemudian ada sistem monitoring pengatur suhu dan kelembapan pada kandang jangkrik berbasis Internet of Things. Yang ke-10 ada sistem monitoring budidaya jangkrik berbasis microcontroller, ini juga sama dengan judul-judul sebelumnya. Yang ke-11 ada penerapan sistem kontrol dan monitoring budidaya jangkrik untuk peningkatan produktivitas di PT Wistaswara Duta Dengri Perdikari Kabupaten Semarang. Kemudian di sini ada kompetitif audit dari alat-alat jurnalnya. Pertama ada DHT22 di sini untuk dukungan ke judul kami, yaitu cocok untuk sistem IoT budidaya jangkriknya, bisa menjaga suhu atau untuk deteksi suhunya. Kemudian ada RTC di sini sangat relevan karena bisa dipakai untuk penjawatan pakan, otomisasi jangkrik, dan mencatat data sensor sesuai waktu. Kemudian yang ketiga ada sensor ultrasonik. Sensor ini dipakai untuk mengukur level media, misalnya seperti berapa tinggi jangkriknya, dan bisa dijadikan untuk sebagai seberapa banyak jangkrik yang berada dalam kandangnya.
Kemudian ada sensor BME 280, sangat mendukung untuk sistem IoT yang berdaya, biasa memberikan data-data suhunya. Kemudian ada DHT11 sama dengan DHT22, dia di sini juga mendukung sistem untuk kontrol suhu kandang jangkrik. Kemudian ada load cell atau sensor berat, berkaya untuk monitoring pertumbuhan jangkrik untuk berbasis bobot. Cuman ini tidak dipakai di di judul kami. Kemudian ada DHT21 untuk monitoring iklim kandang jangkrik, ada kipas DC sebagai aktuator mengatur sirkulasi udara untuk menjaga suhu dan kelembapan tetap stabil. Dan yang terakhir ada ultrasonic mist. Ultrasonic mist di sini bisa mengubah air menjadi kabut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini desain sistem kami yang akan kami bangun, kami menggunakan ESP32 sebagai microcontroller utama. Nah, ESP ini berfungsi untuk memproses data dari sensor, kemudian membuat keputusan untuk menghidupkan atau mematikan aktuator. Nah, ESP32 ini menerima data dari sensor DHT22, kemudian data tersebut dikirim ke Firebase melalui internet, mengontrol modul yang kemudian untuk mengaktifkan exhaust fan dan ultrasonic mist maker. Kemudian di sini kami menggunakan internet yang berfungsi untuk menghubungkan semua komponen yang membutuhkan komunikasi jarak jauh, yaitu antara ESP32 ke Firebase, kemudian Firebase ke website. Nah, jadi di sini dia adalah sebagai jembatan komunikasi. Kemudian kami menggunakan Firebase sebagai database real-time yang menyimpan data dari ESP32 seperti nilai suhu dan kelembapan yang dikirim dari sensor DHT22. Kemudian kami menggunakan website sebagai sistem monitoring sehingga pengguna bisa melihat atau mengontrol suhu dan kelembapan dari sensor DHT22. Kemudian kami menggunakan power supply sebagai sumber daya listrik. Dan kami menggunakan 2 buah aktuator yaitu exhaust fan yang berfungsi untuk mengeluarkan udara panas dari dalam ruangan. Dan ultrasonic mist maker ini adalah sebagai pemberi air kepada jangkrik sekaligus untuk melembabkan kandang tersebut. Kemudian akan saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Di sini ada beberapa poin kesimpulan. Yang pertama adalah Insective Farm menghadirkan solusi budidaya jangkrik modern berbasis IoT dan otomasi, kemudian juga penerapan sensor diantaranya DHT22, BME280, load cell dan sebagainya, serta juga aktuator seperti kipas, lampu, mist maker dan lain-lain. Kemudian juga sistem ini mendukung konsep pertanian sirkular selain menghasilkan protein yang berkualitas tinggi, juga residu budidaya yang dimanfaatkan sebagai pupuk organik, dan implementasi teknologi yang sejalan dengan SDG 2.4, sistem pangan berkelanjutan dan dapat mengurangi dampak lingkungan dari peternakan konvensional. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.